Amalati li sababi muqaddamu kan nadri wal faiti lam tuharramu. Amalati adapun solat, li sababin yang punya sebab. Amalati adapun solat li sababin yang punya sebab, muqaddamun yang didahului. Contohnya kan nadri, seperti solat nazar. Orang tuanya Nabil atau Raka punya nadar, kalau anak saya betah di pondok selama 1 tahun, maka saya akan sholat sebanyak 2 rakaat. Itu namanya sholat nadar, wajib dikerjakan. Kalau anak saya nilainya bagus, maka saya akan puasa selama 3 hari. Itu namanya puasa nadar, itu wajib dikerjakan. Berhubung nadarnya sholat sebanyak 2 rakaat, maka itu wajib dikerjakan, namanya sholat nadar, jumlahnya 2 rakaat. Wal faid, dan sholat yang tertinggal, maka lam tuharam, maka tidak haram. Hukumnya tidak haram. Saya ulangi lagi, kan nadri seperti sholat nazar, wal faiti dan sholat yang tertinggal, maka lam tuharam, maka tidak haram. Ini kaitan dengan tadi, dengan waktu-waktu yang dilarang. Contohnya sholat nazar atau sholat yang ditinggalkan dilaksanakan di waktu setelah duhur, setelah subuh atau asar. Tadi siang duhurnya Raka nggak sholat karena mungkin kecapean main HP, tidak sholat. Lah, sholatnya setelah sholat asar, namanya sholat qadha, atau sholatnya dikerjakan setelah sholat subuh. Nah, ini tidak haram. Atau sholat nadar, jadi punya nadar, kalau memang orang tuanya nadar, kalau memang nilai anak saya itu bagus, nilainya baik, apalagi paling bagus dari semua kelas ya kan, maka saya akan nadar sholat sebanyak 2 rakaat. Ternyata dikerjakan setelah sholat asar, dikerjakan setelah sholat subuh, atau dikerjakan sebelum duhur. Ini tidak haram. Kenapa? Karena punya sebab. Wa raqatat tawafi wa tahiyati wasyukri wal kusufi wal janazati. Wa raqatat tawafi, dan 2 rakaat tawaf. Ini penjelasan sholat yang tidak haram. Wa raqatat tawafi, dan 2 rakaat tawaf. Besok ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada sholat 2 rakaat pada waktu tawaf. Ternyata dikerjakan setelah asar, dikerjakan setelah subuh, atau sebelum duhur. Itu hukumnya tidak haram. Wa tahiyyati, dan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, sholat menghormat masjid, juga tidak haram. Dikerjakan setelah asar, dikerjakan setelah subuh, atau sebelum duhur. Wasyukri, dan sholat wasyukri, dan sujud syukur. Wasyukri, dan sujud syukur. Sujud syukur itu bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan karena hudusun ni'mah, punya nikmat baru. Jadi mendapat informasi bahwasanya tadi siang ekonomi orang tuanya ini sangat lumayan barokah lah, penghasilan lumayan banyak. Ternyata kita ini sujud syukur. Atau lidaf'in nikmah. Daf'in nikmah itu karena hilangnya bala atau musibah, kita sujud syukur. Sujud syukur ini ada kemiripan dengan sholat. Apa artinya kemiripan? Harus suci, harus menutupi aurat. Oleh karena itu pemain bola yang celana pendeknya cuma sampai di sini ya kan, langsung sujud syukur, itu enggak sah. Itu namanya bukan sujud syukur. Pertama, kira-kira dia punya wudhu apa enggak. Yang kedua, tidak sampai menutupi aurat. Kecuali kalau memang dia pakai celana panjang.
umpamanya. Masa main bola pakai celana panjang. Terus yang ketiga harus menghadap kiblat. Jadi sujud syukur itu ada kemiripan dengan sholat. Harus suci, satrul aurah, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Takbir Allahu Akbar. Langsung sujud. Paham ya? Tidak usah berdiri, itu namanya bukan sujud, tapi namanya sholat. Allahu Akbar, masih berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal. Itu bukan sujud, tapi namanya sholat. Sujud syukur itu ya suci, menutupi aurat, menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar. Langsung sujud. Karena punya nikmat baru. Mungkin ekonomi orang tuanya ya kan lumayan barokah, atau karena daf'in nikmah, yaitu hilangnya malapetaka atau musibah umpamanya. Jadi selama beberapa bulan orang tuanya punya penyakit. Ternyata tadi siang ada telepon, alhamdulillah sudah sembuh. Kita sujud syukur. Ada kemiripan dengan sholat seperti tadi ya kan. Paham Nabil Raka? Jadi besok kalau main bola walaupun menang nggak usah sujud syukur. Kalau pakai celana pendek, kecuali pakai sarung atau celana panjang. Dan itu pun harus suci. Terus sujud syukur dikerjakan setelah asar, subuh, atau sebelum duhur tidak menjadi masalah, tetap boleh-boleh saja. Wal kusufi dan karena gerhana. Jadi karena gerhana maka tidak menjadi masalah, baik gerhana rembulan ya kan, atau gerhana matahari. Jadi kita sholat kusuf gerhana matahari umpamanya setelah asar, atau gerhana rembulan setelah subuh. Wal janazati dan sholat jenazah. Nah, jadi si A ini meninggalnya mulai maghrib umpamanya. Ternyata mungkin karena menunggu keluarganya, terus juga masih menunggu kuburannya masih belum selesai. Nah, ternyata sudah sampai waktu subuh. Setelah subuh tidak usah menunggu terbitnya matahari, kasihan. Ya. Setelah sholat subuh tidak apa-apa untuk dilaksanakan sholat jenazah. Tidak harus menunggu terbitnya matahari. Apalagi meninggalnya mulai maghrib. Kasihan. Orang meninggal itu jangan terlalu lama ya kan. Kita dianjurkan untuk asri'u, secepatnya dimakamkan. Secepatnya. Kenapa? Karena dia sudah bangkai. Kalau terlalu lama sampai berhari-hari, khawatirnya sampai bau. Kalau bau itu termasuk salah satu aib mayat. Kalau sudah menjadi aib mayat, maka ini akan menjadi pembicaraan orang banyak. Oleh karena itu sangat dianjurkan ketika memandikan itu dari pihak keluarga. Kenapa? Khawatir ada aibnya. Mungkin ada yang keluar, kotoran atau bagaimana. Karena kalau keluarga otomatis masih bisa menutupi aib itu. Tapi kalau bukan keluarga, wis diviralkan, ya langsung diviralkan, rame ya kan. Itu kalau bisa. Tapi di beberapa daerah kadang sulit, yang memandikan bukan keluarganya. Terus wa haramil ka'bati lal ihrami wa tukrahus sholatu fil hamami. Wa haramil Ka'bah dan juga diharamnya Ka'bah. Tidak apa-apa sholat setelah asar atau setelah subuh. Lal ihram, bukan karena ihram. Tapi kalau sholat sunnah 2 rakaat dikarenakan ihram, maka tetap tidak boleh dilaksanakan setelah subuh atau setelah asar. Wa tukrahu dan hukumnya makruh as-sholat sholat fil hammami, di kamar mandi. Sholat di kamar mandi itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah jelas ada najazahnya, bukan cuma makruh, bisa jadi najis. Ya. Ini yang makruh ini kalau memang tidak nampak ada najisnya. Kalau di WC bukan cuma makruh tapi haram ya. Karena hammam di sini seperti yang saya jelaskan kemarin, memang kamar mandi tapi airnya itu air panas atau air hangat ya kan.
Kalau kamar mandi seperti ini bukan cuma makruh tapi haram, apalagi tahakkuk biwujudin najasah. Sudah jelas ada najisnya. Sudah dapat 3 apa 4? 10. Oh 10. Semangat ini. Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka alamtanihi fardudhu ilayhi inda hajati ilahi wa la tansini ya Rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi salihati wa tawassaw bihaqi wa tawassaw